Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu was-samsu wal-qamar la tasjudu lis-samsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna samsa wal-qamara ayatain min ayatillah la yakhshifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu. Jamaah salat gerhana yang berbahagia, hari ini kita bersyukur pada Allah di akhir bulan suci Ramadan. Kita melihat, kita menyaksikan fenomena alam yang langka, yaitu gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida ini adalah gerhana matahari yang jalurnya mengalami dua fase sekaligus, fase cincin dan fase total. Ini fenomena langka yang jarang terjadi di wilayah yang sama. Ini menurut para ahli, dan gerhana matahari ini dan gerhana bulan itu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerhana bukan tanda bencana yang akan terjadi pada manusia, yang mungkin dulu masyarakat kita mengaitkan gerhana itu dengan kematian seseorang. Mereka kemudian menggunakan kentongan untuk mengingatkan, karena di zaman itu orang tidak seperti zaman sekarang bisa memperkirakan kapan terjadinya gerhana. Dulu tiba-tiba mereka melihat ada gerhana, dikiranya raksasa yang mau menelan matahari. Gerhana adalah tanda satu bukti, tanda kekuasaan dan kemahakuasaan Allah. Gerhana yang biasa kita saksikan itu melibatkan tiga benda langit. Seperti diketahui oleh kita, ada matahari, bumi, dan bulan. Memahami peristiwa gerhana berarti kita harus memahami fase bulan. Itu jamaah ya, fase bulan. Perhitungan fase bulan itu dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap matahari. Ketika bulan dan matahari berdekatan atau memiliki nilai ekliptika yang sama, ini bahasa sains gitu ya, maka dimulailah fase bulan baru. Sedangkan ketika bulan dan matahari berkebalikan, ya, atau di sebaliknya, yang memiliki nilai ekliptika mendekati 180 di balik bumi, maka terjadilah bulan purnama. Matahari, seperti kita ketahui dari sains, itu ukurannya 1 juta bumi. Kita sendiri tidak bisa menghitung berapa besarnya bumi.
Meskipun kita biasa tinggal di bumi, tapi matahari sendiri adalah 1 juta bumi. Kita kesulitan untuk menggambarkan besarnya matahari yang menjadi energi utama kehidupan kita, dan jarak matahari ke bumi perlu Bapak Ibu jamaah ketahui itu jauhnya 149 juta kilometer. Dan jarak rata-rata dari bumi ke bulan itu 384.400 kilometer. Jadi sangat dekat bulan itu dengan bumi, dan sangat jauh kita bumi ini dengan matahari. Tetapi fenomena yang menarik bahwa ketika terjadi gerhana itu, meskipun bulan kecil itu di daerah tertentu bisa menutupi matahari. Meskipun ukuran bulan itu kecil, 384 jaraknya juga dekat, dan ukuran bulan itu 1/4 bumi kita, maka dengan terjadinya gerhana ini menunjukkan bahwa fenomena yang menarik, satu benda kecil mampu menutupi energi matahari yang sangat besar. Jemaah yang dirahmati Allah, bulan mengelilingi bumi mulai dari bulan baru dan kembali ke titik awal itu durasinya tetap. Durasi lamanya muter itu tetap 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik. Jadi konstan muternya, nggak pernah berubah. Pada mulanya bulan akan bergerak menjauh dari matahari, kemudian sampai ke titik terjauh pada pertengahan bulan disebut sebagai fase purnama, lalu perlahan bulan lalu datang lagi mendekati matahari sampai titik awal kembali. Itu durasinya 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik. Sangat detil, orang saintis mampu menghitung putaran bulan. Ketika bulan kembali ke titik awal, itulah astronom menyebutnya dengan ijtima atau disebut konjungsi. Peristiwa itu juga dianggap sebagai bulan baru, karena bulan memang mulai mengelilingi bumi kembali. Jadi secara astronomi, kalau sekarang terjadi gerhana, maka berarti pertanda bulan telah kembali menuju bulan baru. Itu astronomi, bukan fikih. Kalau astronomi, kalau sekarang gerhana matahari, maka berarti tanda bumi ini bulan ini kembali di titik awal, dan berikutnya berarti dia memulai bulan baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa alam semesta termasuk matahari, bulan, bumi ini beredar sesuai dengan takdirnya Allah, kekuasaannya Allah, dan ketetapan Allah, dan merupakan sunnatullah. Allah berfirman dalam surat Yasin, "Wasamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika takdirul azizil alim." Matahari berjalan di tempat peredarannya. Dia tidak diam. Kita memang melihat mereka jalan. Matahari itu berjalan, tetapi matahari sendiri bergerak. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan peredaran bagi bulan, sehingga dia sampai ke tempat peredaran yang terakhir. Kembali lagi ia seperti bentuk tandan yang tua. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak mungkin mendahului siang. Masing-masing matahari, bulan beredar pada garis edarnya, menggunakan kata yasbahun atau tasbih, tapi tasbih mereka adalah bergerak mengelilingi
sesuai dengan peredaran dan orbit mereka. Peristiwa istimewa yang tadi kita sebut, bulan kembali ke titik awal, bisa terjadi di waktu pagi, siang maupun malam. Secara astronomi kapanpun waktunya, sepanjang sudah istimewa, sudah satu garis, sudah berada di eklipsi yang sama, maka bulan baru telah dimulai. Kalau hanya berpatokan pada istimewa, maka awal bulan seperti sekarang ini bisa dimulai pukul 10 tadi. Dan juga bisa pukul 17. Bahkan bisa ketika tengah malam juga bisa. Oleh karena itu ulama bersepakat untuk memulai hari bulan baru itu ketika terbenam matahari. Ketika bulan sudah istimewa, maka ada syarat yang perlu ditambah, yaitu konsep wujudul hilal yang dipakai oleh misalnya Muhammadiyah, ya, yang menambahkan syarat hilal masih berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Dengan demikian, secara astronomi, Bapak Ibu, secara astronomi, bulan memang sudah masuk bulan baru. Dan untuk kepentingan menentukan awal bulan, kaidah ini sesungguhnya sangat mudah dan praktis dipakai. Dalam satu masa tertentu, posisi matahari, bulan, bumi akan berada pada garis lurus dengan bidang ekliptika yang sama, seperti tadi disebutkan, sehingga dikatakan bahwa gerhana matahari terjadi ketika istimewa. Namun tidak setiap istimewa terjadi gerhana matahari. Jadi tidak setiap ganti bulan baru itu ada gerhana matahari. Jadi memang benar ketika terjadi gerhana matahari berarti bulan baru telah mulai. Akan tetapi bulan baru di sini bukan bulan baru syariah, tetapi versi ahli astronomi, yaitu saat bulan kembali mengitari bumi secara istimewa. Oleh karena itu, dari penjelasan ilmu astronomi kita bisa katakan bahwa gerhana ini tidak ada kaitannya dengan mitos-mitos yang sering berkembang di masyarakat dulu maupun mungkin masyarakat sekarang, karena itu sunatullah dan takdir Allah di alam semesta yang menunjukkan kebesaran Allah. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah lalu kemudian diminta bertakbir melalui sholat sunnah, lalu kita bertakarub kepada Allah dan bersedekah sebagaimana Nabi perintahkan pada kita. Dalam satu saat Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sabdanya, inna samsa wal qamara ayatain min ayatillah la yaksifani li mautin ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah. Tidak akan mengalami gerhana ini karena mati seseorang atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan sholat dan bersedekah. Selain itu Nabi juga mengajarkan bahwa ketika gerhana hendaknya kita menghadirkan rasa takut kepada Allah, sebab peristiwa ini mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat, karena takut akan azab Allah, ya, karena akibat dosa-dosa kita. Maka dengan mengingat gerhana matahari dan kita mengerjakan sholat khusuf, diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya kepada kita. Dan Rasulullah juga di saat itu diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Peristiwa gerhana matahari hibrida yang hari ini kita saksikan bisa saja tidak kita saksikan di masa yang akan datang, karena mungkin kita sudah berakhir kehidupannya. Karena menurut para ahli astronomi bahwa peristiwa yang langka ini pernah memang terjadi di tahun 1807, 2000
tahun lalu. Dan akan terulang seperti sekarang ini yang disebut gerhana hibrida. Itu tanggal 25 November 2049. 26 tahun lagi akan datang. Allah alam, kita apakah masih ada atau tidak. Dan terjadi lagi 13 Oktober 2349. 328 tahun lagi. Pasti gak ada kita. Pasti, dipastikan gak ada. Atau yang akan datang lagi 17 Februari 2827. 804 tahun lagi. Wallahu a'lam. Hadirin yang berbahagia, betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan peristiwa gerhana ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi pengetahuan kita tentang kebesaran Allah. Dan inilah pertanda bulan baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Sesungguhnya penciptaan langit bumi ini silih bergantinya malam siang itu tanda-tanda bagi kita orang yang berakal, orang yang selalu berzikir pada Allah saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, dan dia senantiasa memikirkan ciptaan langit dan bumi. Lalu dalam lisannya, dalam hatinya mengucap, "Ya Tuhan kami, tiada Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka perlindungilah kami dari siksa neraka." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syarq wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.